dimanapun kamu berada, kami berharap kamu selalu sehat dan bahagia. Dan ketika kamu mendengarkan percakapan kami yang satu ini, kami berharap kamu dapat motivasi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar yang istimewa. Kalian tahu nggak kenapa kalian istimewa? Karena kalian adalah orang-orang yang terpilih yang sedang dipertemukan dengan podcast kami. Yang pastinya bisa membuat kamu mengembalikan rasa semangat dan juga meningkatkan rasa kepercayaan diri kamu untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Putri Wulandari dan aku dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang Angkatan 2021. Di podcast kali ini, aku mau ngasih tahu nih tentang gimana sih cara jadi milenial yang memiliki akhlak baik dan terpuji atau akhlakul karimah. Eits, tapi aku nggak sendirian loh di sini. Aku ditemenin sama partner aku nih, Iwah Pakungwati. Gimana nih Iwah? Mungkin Iwah bisa perkenalan diri juga nih. Halo semua pendengar yang istimewa, kenalin, aku Iwah Pakungwati dari Prodi dan universitas yang sama nih kayak Putri, yaitu Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang Angkatan 21. Nah, ngomongin soal tema podcast kita tentang bagaimana sih cara menjadi milenial berakhlakul karimah. Kita juga perlu tahu dulu nih fakta yang sesungguhnya dari akhlakul karimah dan juga fakta dari milenial itu sendiri. Seperti pepatah yang pernah aku dengar, yaitu perjalanan 1.000 mil selalu dimulai dengan satu langkah. Nah, berarti segala sesuatu itu harus dimulai dengan langkah yang terkecil dulu, bukan? Iya gak sih, Put? Bener banget nih, wah. Kita perlu tahu dulu nih apa sih definisi dari akhlakul karimah itu sendiri. Karena kan ini adalah salah satu kata yang sering aku dengar juga, tapi aku sendiri belum tahu betul nih tentang makna yang sesungguhnya dari akhlakul karimah itu sebenarnya apa sih. Nah, mungkin Iwa bisa menjelaskan makna dari akhlakul karimah itu sendiri. Ya, jadi akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik dan terpuji, yang merupakan suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Begitu teman-teman. Dan ini adalah akhlak yang wajib dimiliki oleh para milenial. Nah, Put, kalau menurut kamu, gimana sih? Apakah rata-rata milenial di Indonesia perlu memperbaiki akhlak mereka agar bisa memiliki akhlakul karimah? Nah, terkait pertanyaan itu sendiri, jawabannya pasti betul. Banyak milenial, termasuk kita sendiri, yang perlu memperbaiki akhlak. Dan ini pun sesuai dengan misi Rasulullah, yaitu tentang memperbaiki akhlak. Adapun memperbaiki akhlak di sini bukan untuk masyarakat jahiliyah saja. Akan tetapi, untuk menanamkan prinsip-prinsip atau dasar pengetahuan, kaidah-kaidah akhlak yang bersumber dari Al-Quran untuk kepentingan manusia dan juga kemanusiaan. Bagaimana masyarakat Arab kala itu penuh kebatilan, kezoliman, ketidakjujuran, anti kritik, dan anti kemanusiaan. Nah, kalau melihat dari definisi dan juga sifat dari milenial itu sendiri kan adalah generasi yang senang akan kebebasan ya, mengeksplorasi dunianya, berkolaborasi dengan orang-orang baru, dan sebagainya. Pasti milenial pun membutuhkan pendidikan akhlak terpuji atau akhlakul karimah, seperti memiliki sifat tasamuh, yaitu memiliki sifat tenggang rasa, lapang dada, dan memiliki sifat toleransi. Atau misalnya sifat ikhtiar, yaitu berusaha atau bekerja keras untuk mencapai tujuan, dan masih banyak lagi. Masya Allah, setuju banget Put, di mana pada dasarnya milenial yang senang dengan kebebasan dan suka melakukan hal-hal baru sudah semestinya harus dibarengi dengan memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji agar dalam berkehidupan milenial tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Lalu kira-kira akhlakul karimah yang seperti apa sih Put yang sekiranya diperlukan khususnya oleh para kaum milenial agar mereka tetap bisa menjadi milenial yang tangguh di akhir zaman ini? Nah, sebagai milenial, kita perlu memiliki banyak akhlak terpuji ya. Misalnya yang pertama, bertanggung jawab. Milenial harus memiliki akhlak bertanggung jawab karena sebagai calon pemimpin masa depan, hal ini sangat-sangat amat dibutuhkan. Jangan sampai ketika para milenial ini diberikan tanggung jawab, mereka malah melempar batu sembunyi tangan atau tidak bertanggung jawab seolah-olah tidak tahu apa-apa. Nah, yang kedua adalah jujur. Hal ini sangat diperlukan juga mengingat di zaman sekarang ini kita tidak kekurangan orang-orang yang pintar loh, melainkan
kita kekurangan orang-orang yang jujur. Nah, yang terakhir ini adalah bekerja keras. Di zaman yang serba canggih, di mana segala sesuatu bisa kita dapatkan secara mudah, menjadikan banyak orang-orang yang pemalas. Nah, kita sebagai milenial harus terus bekerja keras untuk mencari inovasi-inovasi yang dibutuhkan dunia, bukan hanya sekedar menikmati hasil yang sudah ada. Nah, itu dia Yuah beberapa contoh alat terpuji yang harus dimiliki oleh kaum milenial dan tentunya masih banyak lagi. Masya Allah, ternyata contoh dari akhlak terpuji itu adalah sikap atau sifat yang pernah kita lakukan sebelumnya ya Put, seperti bekerja keras, bertanggung jawab. Namun kadang kita seringkali tidak istiqomah dalam melakukan hal tersebut. Nah, maka dari itu kami berharap di podcast kami ini akan banyak sekali dari kalian yang termotivasi dan juga semakin istiqomah dalam menjalankan sifat-sifat dan akhlakul karimah ini. Betul sekali, wah. Kami berharap akan banyak sekali milenial yang termotivasi untuk menerapkan akhlakul karimah. Tidak perlu langsung menerapkan semuanya, tetapi kita juga bisa memulai dengan sifat yang termudah atau sifat yang sederhana dulu, seperti bekerja keras misalnya. Dan kami juga berharap podcast ini bukan hanya bisa berguna untuk para pendengar kami saja, tetapi berguna juga untuk diri kami sendiri dalam mengevaluasi serta meningkatkan motivasi diri. Akhir kata, sekian dari kami yang selalu berharap agar kamu sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kamu berada. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.